Hayo, hayo ngaku siapa nih yang sekarang sudah mulai tertular virus berlari? Karena di episode Buka Pintu kali ini akan mengunjungi rumah artis yang juga merupakan praktisi olahraga, khususnya punya pengalaman di olahraga lari. Soal maraton yang ini sih sudah finish di beberapa kota di berbagai negara ya. Yuk langsung aja kita buka pintunya. Kita langsung masuk aja. Sepada. Oh iya. Sama-sama kaget. Kok kamu pakai bajunya begini? Gimana sih? Ini ada yang salah nih. Kita mau latihan olahraga kan? Maaf, emang kita mau zumba hari ini? Lah, kamu PT toh? Ya, iya. Masih kan? Masih. Ini aku udah daftar, katanya mau latihan. Lupa dikenalin. Sekalian mau ngecek juga sama dokter. Oh, iya, boleh. boleh. Bisa diperbaiki dalam kehidupan aku. Udah ambil nomor belum di depan? Itu dia. Tadi katanya langsung masuk aja. Oh, siap. Boleh nih langsung masuk. Boleh. Buat kamu apa yang nggak boleh? Nah, sudah tahu kan siapa orangnya? Ini dia Melanie Putria Dewitasari bersama sang suami yang merupakan dokter spesialis ortopedi. Sudah melihat tapak depan, sekarang saatnya eksplor rumah yang bergaya industrial ini dari dalam. Ternyata walaupun keduanya memiliki andil dalam proses pembangunan rumah ini, Aldiko lah yang membuat konsep rumah ini ketika mereka merenovasi dari bangunan lama yang ia beli sejak tahun 2020 lalu. Ini tuh ruangan foyer yang sebelumnya nggak ada. Jadi Bapak Aldiko Sapardan ini, karena dia kan laki banget ya, si rumah ini dibikin jadi laki banget sama dia, monokrom ya, industrial. Tiba-tiba masuk kotak hitam, putih, abu-abu, besi, kayu, terus gue pusing. Tadi lantainya nggak gini. Lantainya nggak Pengennya gini. tuh kayak kayu lah, ton kayu gitu. Terus putih gitu, tembok polos. Ya udah akhirnya aku bikin lah list-list ini, bikin lukisan ini taruh lebih situ, manis lah. piano, terus meja ini juga dibikin gitu sebelum ada drum-drum inilah ya. Nah, itu masuk juga kita lihat ini. Ini juga kece banget nih area foyer. Mohon maaf ini pilihan alat musik ini kayak showroom drum. Bapak mau drum ini atau ada gendang? Ada gendang. Gue baru lihat gendang. Ada gendang di belakang pintu guys. Ini lucu banget. Iya, maklum lah multi talenta kita. Iya, semua ada. Jadi ini kerjaan anakku, anak kita, Shimar. Si Shimar ini lagi mau explore instrumen baru lah. Dia kan piano, terus lagi belajar gitar. Tiba-tiba pengen drum, nyanyi, tiba-tiba main gendang gitu kayak. Tapi Mas Jimar ini sepertinya musikalitasnya tinggi banget nih anaknya. Iya, banget. Dia pengen jadi musisi. Dia udah step. Dia bilang bahwa aku pengen jadi musisi. Ih, keren. Oh ini ya, semoga. Jadi dokter. Iya, dia bener. Tenang. Itu bener. Dokter Tompi. Bisa kan? aku menjadikan Tompi sebagai inspirasi buat dia bisa gitu jadi dokter. Penyanyi. Entrepreneur Lari juga. entrepreneur juga. Ntar semua orang tuanya dikumpulin tuh. Pemain gendang juga jangan lupa. Kang gendang. Gendang penting. Di sudut ini, selain menyimpan beberapa alat musik yang biasa dimainkan Shimar, ada pula beragam memori yang terpajang rapi. Mulai dari foto bersama keluarga, teman-teman, hingga foto seorang Melanie Putria yang kala itu memenangkan title Putri Indonesia 2002. Dan dari situlah yang membuka gerbang Melanie untuk terjun di dunia hiburan tanah air. Yuk kita langsung masuk. Masuk. Ayo Let's kita go. lihat. Ini by the way ini kantor. Ada Jadi kantor kantor di di mana aku sempat juga bikin YouTube-YouTubean di sini atau reels edukasi. Nah, ini rumahnya. Wah, seru banget. Ini keren banget lampunya. Nah, ini Aku suka lampu ini. Lampunya bagus banget, lucu. Jadi lampu ini adalah lampu pengganti. Tadinya bukan ini. Dia pakai lampu Tadi muter. yang bunder-bunder gitu kriwil lampunya. gitu ya kan, dia beli di online shop gitu ya. Dia kayak, ini apa yang salah sama living room ini? Dan inilah bagian tengah rumah yang begitu memukau, dan dari ruang inilah yang menghubungkan ruangan-ruangan lainnya di lantai dasar. Selain ada ruang bekerja atau ruang untuk membuat konten, ada pula musola dengan tempat berwudu yang cukup unik. Kita sambil duduk dulu boleh nggak? Boleh. Tuh kan gemes detail-detailnya tuh, lihat tuh tiba-tiba Iya, ada. ini tuh meja bisa. Jadi kita tuh suka banget perintilan-perintilan yang kayak ini lucu nih kayaknya buat ditambahin di sini. Dikit-dikit gitu loh, Ndra. Dikit-dikit terus meja ini juga tipenya yang bisa digeser gitu-gitu. Ini kita desain sendiri. Oh ya? Iya, kita desain sendiri bikin di Jepara.
Bukan hanya rumahnya saja yang hangat, rumah tangga pemiliknya pun terlihat begitu harmonis dan jauh dari kabar negatif. Namun bagi pasangan ini sedikit perdebatan itulah yang menyatukan mereka. Tapi ada berantem-berantemnya juga kok. Oh di awal. Oh ya. Ya karena kan menyatukan dua kepala yang udah sama-sama dewasa, sama-sama tahu prinsip hidupnya. Terus aku juga udah biasa sendiri, Mas Iko biasa sendiri, jadi masing-masing dengan egonya gitu. Jadi begitu ketemu berdua, plus 2 lagi yang ikut gitu kan, tentu banyak kayak adaptasi gitu. Drama-drama akan sampai kapanpun sih. Tapi drama itu it's a good problem gitu. Jauh sebelum pasangan ini bersatu dalam ikatan pernikahan, Melanie Putria sudah aktif berolahraga, terutama di dunia lari. Bahkan dulu dengan nekatnya, ia pernah melakukan maraton tak berselang lama setelah ia melahirkan Shimar. Mulai lari umur 28. Habis lahiran Shimar, 6 bulan baru lahiran, terus baby blue syndrome, ngerasa kacau banget kan, Ra. Mungkin banyak juga nih pemirsa Insight yang tahu gitu ya rasanya kayak gimana. Akhirnya ikut maraton, baru 2 bulan lari, langsung daftar maraton. Bukan hal yang bagus untuk ditiru, tapi dari situlah akhirnya aku ngerasa bahwa kalau waktu itu aku punya nazar. Jadi kalau gue nginjek start line itu, gue juga harus bisa nginjek finish line. Dan saat itu kan masih dalam keadaan gemuk, baru lahiran 2 bulan, ngerasa payah, tidak terlatih sama sekali, nggak pernah lari seumur-umur, baby blues. Ya udah lari setengah mati perjuangan Indra, tapi dalam hati aku pokoknya gue harus nginjak finish line itu, gue harus nginjak finish line itu sampai akhirnya gue balik lagi jadi Melanie Putria yang dulu. Pertama kali itu maraton di mana? Singapura. Singapura pertama. Kemudian sudah mencoba yang terbesar di dunia, semua udah ya kayaknya ya, mana aja? Semua yang 6 kota besar. 6 kota besar itu adalah? Tokyo, Chicago, Berlin, London, Boston, New York. Perlu nih diketahui kalau pemirsa mau mulai menjajal olahraga lari, usia tuh tidak ada batasannya loh. Namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing ya. Sebenarnya batasan usia nggak ada, selama bisa dikondisikan, disesuaikan dengan keadaan tubuhnya. Misal baru mulai lari di umur 30, nggak apa-apa, tapi lo pastikan dulu lo sehat. Lo pastikan dulu masalah jantungnya nggak ada, kolesterol aman, dan lain-lain. Itu dicek dulu sebaiknya, dicek kondisinya ke dokter. Kalau emang udah oke, good to go. Mulai dengan pelan-pelan, jalan dulu pagi-pagi, jalan cepat, terus jogging, terus run and walk, pelan-pelan aja, nggak ada yang perlu dicari gitu loh. Nggak perlu tujuan pace, nggak perlu tujuan kilometer gitu. Yang penting lo happy, lo bergerak, dan udah dapet deh tuh sehat lahir batinnya. Sudah selesai dengar tips dari Melanie Putria, sekarang saatnya lihat satu sudut sebelum ke lantai 2, yaitu sebuah sudut khusus untuk berolahraga, khususnya berlari menggunakan treadmill yang canggih dan memiliki harga fantastis. Sebenarnya di lantai 2 ada 3 ruangan kamar tidur yang dibuat terhubung di antara kamar orang tua dan kamar anak-anak. Namun karena Shimar semakin besar dan banyak teman yang main, maka dibuatlah ruangan kamar baru untuk Shimar yang ukurannya sedikit lebih luas. Ini kamar Akina, ini anak kita yang kedua. Ini kamar dia. Oh, I like. Gitu. Terus ini jadi tadinya tuh karena ini kamar Shimar, ketemu di tengah dong. Ketemu di tengah, masuknya ke sini ke kamar kita.